namun mempertimbangkan berbagai masukan terkait aspek legalitas dan konstitusional forum, maka dengan berat hati kami mempertimbangkan ulang keinginan tersebut. Forum kultural tersebut tentu kami hormati karena berangkat dari inisiatif Kiai Haji Anwar Mansur selaku salah satu mustasyar PBNU, tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme jamiah. Terkait ketidakhadiran dalam musyawarah kubro di Lirboyo, secara pribadi kami selaku Rais Am PBNU senantiasa menghormati semua saran dan masukan dari pihak manapun untuk kebaikan dan kemaslahatan Jamiah Nahdlatul Ulama, termasuk kegiatan musyawarah kubro di pesantren Lirboyo. Forum kultural tersebut tentu kami hormati karena berangkat dari inisiatif Kiai Haji Anwar Mansur selaku salah satu mustasyar PBNU, tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme jamiah. Semua harus kembali kepada mekanisme organisasi, karena disitulah marwah jamiah NU dijaga. Kami sebenarnya sangat ingin hadir dalam forum tersebut, termasuk ingin melakukan tabayun kepada Kiai Ma'ruf Amin dalam kurung Rais Am PBNU masa khidmat 2015 sampai 2018. Namun mempertimbangkan berbagai masukan terkait aspek legalitas dan konstitusional forum, maka dengan berat hati kami mempertimbangkan ulang keinginan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabi wa mawala wa ba'da. Para pemirsa, para saudara-saudara Nahdliyin Nahdliyat dimanapun berada, saya Miftahul Akhyar akan sedikit memberikan klarifikasi atas sedikit kegaduhan-kegaduhan yang kita rasakan sebagai bentuk tanggung jawab, dan memang sebuah hal-hal yang besar, yang baik, memang akan banyak tantangan dan rintangan, termasuk munculnya kegaduhan-kegaduhan yang karena belum dipahami secara benar. Saya sebelumnya mohon maaf, hal ini di luar dugaan. Selama kira-kira 4 tahun berjalan dalam kemurusan PBNU ini, secara zahir aman-aman saja. Dan hubungan tetap baik. Dan sampai sekarang. Hanya ya beberapa bulan, kira-kira 3 bulan lah, ada sebuah katakan insiden atau peristiwa-peristiwa besar yang mengejutkan kita, yang semula kita tidak menyadari, tidak tahu akan hal-hal yang seperti ini. Para pemirsa, khususnya saudara-saudara dari Nahdliyin Nahdliyat dimanapun berada, rahimakumullah jami'an. Saya akan membacakan tabayun Rais Am PBNU dengan judul
pemberhentian Ketua Umum dalam koridor konstitusi Jam'iyah. Saya telah mendengar, membaca, dan mempelajari dengan seksama berbagai pandangan serta pendapat yang berkembang di ruang publik terkait pemberhentian Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berproses melalui rapat harian Syuriah PBNU pada hari Kamis tanggal 20 November tahun 2025 dan dikuatkan dalam keputusan rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam sebuah organisasi besar seperti NU. Namun perbedaan itu perlu ditempatkan secara jernih dan adil, terutama dalam membedakan antara tindakan personal dan keputusan institusional. Kekeliruan dalam membingkai proses ini, misalnya dengan menyederhanakannya sebagai pemberhentian oleh Rais Am, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serius, bahkan tuduhan melampaui kewenangan yang sejatinya tidak tepat bila dilihat secara utuh. Karena itu perlu ditegaskan bahwa keputusan rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025 bukanlah tindakan sepihak individu, melainkan proses kelembagaan yang bergerak melalui tahapan dan forum resmi organisasi sesuai ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku. Berkenaan dengan polemik dan kontroversi yang terjadi, dengan ini kami sampaikan tabayun terkait beberapa hal sebagai berikut. 1. Alur dan mekanisme konstitusional pemberhentian Ketua Umum sebagai lembaga yang diberi mandat pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan-keputusan perkumpulan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Anggaran Dasar NU. Syuriah telah menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam proses pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama yang disingkat menjadi AKNNU, dan pengawasan tata kelola keuangan di lingkungan PBNU dengan tahapan sebagai berikut. A. Rapat harian Syuriah PBNU pada hari Jumat tanggal 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah 6 Juni 2025 Masehi di Pondok Pesantren Miftahus Sunnah Surabaya. B. Rapat harian Syuriah dan Tanfidiyah PBNU pada hari Selasa tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah 17 Juni 2025 Masehi di lantai 8 gedung PBNU, serta saran dan pendapat yang menjadi keputusan dalam rapat tersebut diabaikan oleh Ketua Umum dengan memaksakan pelaksanaan AKNNU berjalan sesuai dengan jadwal yang dirancang dan disiapkan oleh CSCV. C. Instruksi Rais Am PBNU nomor 4368-PB titik 23 strip A titik 2 Romawi 08.07 strip 99 strip 08 strip 2025 pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal 1447 Hijriah strip 25 Agustus 2025 perihal penghentian strip penangguhan pelaksanaan AKNNU dan nota kesepahaman PBNU dengan
JSCV. D. Surat Pengurus Besar Suriah nomor 4430-PB titik 02 strip A titik 1 01 titik 07 strip 99 strip 09 strip 2025 tanggal 15 Rabiul Awal 1447 Hijriah strip 08 September 2025 Masehi perihal penyampaian laporan keuangan PBNU. Tabayun kepada Ketua Umum PBNU sebanyak 2 kali. Pertama, hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 9.15 sampai 17.00 WIB sebagaimana perjanjian pertemuan empat mata bertempat di Surabaya. Kedua, hari Senin tanggal 17 November 2025 pertemuan sekitar pukul 13.00 sampai 14.00 WIB bertempat di ruang Rais Am PBNU. Dalam pertemuan kedua ini, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf meminta undur diri lebih awal dari waktu yang disediakan Rais Am. Maka dengan undur diri dan sebelum waktu yang telah disediakan dari gestur itu kami anggap cukup untuk dibawa ke rapat PBNU Lembaga Suriah. F. Rapat harian Suriah PBNU pada hari Kamis tanggal 29 Jumadil Ula 1447 Hijriah strip 20 November 2025 Masehi pukul 17.00 sampai 20.00 WIB dengan hasil keputusan sebagaimana yang telah diketuai publik. G. Rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 18 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah strip 9 Desember 2025 Masehi pukul 20.30 sampai 23.00 WIB yang dihadiri oleh 118 peserta dari total 214 undangan peserta yang seharusnya. Dan dengan suara bulat memutuskan 1. Menerima dan menyetujui pemberhentian Haji Yahya Khalil Stakuf dari jabatan Ketua Umum PBNU sebagaimana diputuskan dalam rapat harian Suriah PBNU pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 dan 2. Menetapkan Dr. H.C. Haji Zulfa Mustafa sebagai pejabat Ketua Umum PBNU sampai dengan pelaksanaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada tahun 2026. 2. Terkait ketidakhadiran dalam musyawarah kubro di Lirboyo, secara pribadi kami selaku Rais Am PBNU senantiasa menghormati semua saran dan masukan dan dari pihak manapun untuk kebaikan dan kemaslahatan Jamiah Nahdlatul Ulama, termasuk kegiatan musyawarah kubro di pesantren Lirboyo. Forum kultural tersebut tentu kami hormati karena berangkat dari inisiatif Kiai Haji Anwar Mansur selaku salah satu mustasyar PBNU, tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme Jamiah. Semua harus kembali kepada mekanisme organisasi, karena disitulah marwah Jamiah NU dijaga. Kami sebenarnya sangat ingin hadir dalam forum tersebut, termasuk ingin melakukan tabayun kepada Kiai Ma'ruf Amin dalam kurung Rais Am PBNU masa khidmat 2015 sampai 2018. Namun mempertimbangkan berbagai masukan terkait aspek legalitas dan konstitusional
forum, maka dengan berat hati kami mempertimbangkan ulang keinginan tersebut. 3. Kedatangan utusan dari Lirboyo. Hari ini Senin tanggal 22 Desember 2025 sekitar pukul 8.00 WIB kami menerima 2 utusan yang menjadi panitia musyawarah kubro di Lirboyo, yakni Kiai Muhibbul Aman Ali dan Kiai Athaillah Salahuddin Anwar. Keduanya menyampaikan permintaan agar tidak ada kebuntuan komunikasi. Kami menganggap baik dan positif atas permintaan ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjaga kebersamaan di antara pengurus PBNU. Karena itu, Surya PBNU akan mengagendakan penyampaian penjelasan secara langsung kepada Musyasyar PBNU mengenai latar belakang, tahapan, prosedur, dan substansi keputusan rapat pleno PBNU yang akan diselenggarakan dalam waktu segera. Demikian penjelasan dalam kurung tabayun yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak di lingkungan Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Waffaqanallah wa iyyakum ila shawab wa aqimit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Lirboyo pada hari Ahad 21 Desember 2025 Masehi bertepatan tanggal 30 Jumadil Tsani 1470 Hijriah 1447 Hijriah. Terdapat beberapa kesepakatan sebagai berikut. 1. Memohon agar kedua belah pihak melakukan islah dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 hari terhitung sejak hari Ahad tanggal 21 Desember 2025 pukul 12 WIB. 2. Jika jika tidak ditemukan kesepakatan untuk islah, maka kedua belah pihak menyerahkan mandat kepada Mustasar untuk membentuk panitia muktamar yang netral dengan batas waktu paling lama 1 hari ke depan dengan terhitung sejak batas akhir islah. 3. Jika opsi 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka para peserta sepakat untuk mencabut mandat dan mengusulkan segera menyelenggarakan muktamar luar biasa. Akan dilakukan berdasarkan kesepakatan pengurus PW dan PC yang hadir. Adapun waktunya paling lambat sebelum rombongan Haji Indonesia kloter pertama diberangkatkan. Keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan hasil musyawarah kubro dan ditandatangani oleh masing-masing peserta yang hadir baik secara langsung maupun secara Zoom. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada panitia untuk segera mengedarkan tanda tangan, sebab ini sudah keputusan bersama dan sudah disepakati. Untuk para peserta mohon untuk sabar sejenak karena rapat mustasar di ruang kehormatan telah selesai dan segera akan rawuh ke sini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Ashab al-fadilah, hadrat mustasyarin, hadrat al-syuriyah, ayul ikhwah, sadati wa sayyidati, ashabi wa jumalai. Pertama, atas nama Mustasyar PBNU menyampaikan ribuan terima kasih, jazakumullah khair jaza, atas kehadiran para ruasa wilayah cabang dan ketua tanfidiyah ruasa wilayah dan cabang, begitu pula PCI luar negeri. Tidak lain, semuanya kedatangan kita ke sini li'alai kalimatin nahdlatul ulama. Tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan apapun, kecuali illa di ajli alai kalimati ahlus sunnah wal jamaah, kalimati nahdlatul ulama. Oleh karena itu, yang keluar dari bapak-bapak semuanya melalui musyawarah, dan tadi kita juga berdiskusi agak lama 2 jam lebih, semuanya kita yakin sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq. Maka harus kita tidak lanjuti demi membela kalimatul haq. Sungguh sangat ironis, sungguh sangat malu yang konon katanya kita yang bisa menjadi penengah, moderat, tawassut, apalagi tawazun, yang tidal, yang bisa menjadi penengah ketika ada konflik dimanapun berada. Kita sendiri yang konflik. padahal semua ngajarnya hikam, ihya, minhajul abidin, tapi kita yang konflik. Oleh karena itu, mari kita semua bukan siapa-siapa, kita semuanya. Pertama, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah dirimu semuanya, kalian, sebelum kalian diaudit. Apalagi auditnya Allah. Aduh, masya Allah. Mas'uliyah, tanggung jawab amam Allah sangat berat sekali. Mari kita mengintrospeksi, membaca diri kita sendiri. Kita ini sedang apa, berada di mana, maunya apa sih? Kita ini sedang apa? Lagi apa kita ini? Dan apa yang bisa kita lakukan? Mau kemana kita ini? Monggo, silakan dijawab sendiri-sendiri. Yang kedua, kalau sudah muhasabah, naik mu'atabatun nafas, blaming self. Mari semuanya mengatakan yang salah saya, bukan siapa-siapa. Apa Wahabi yang salah? Apa HTI yang salah? Saya yang salah. Semuanya, termasuk mustasyar juga, termasuk mustasyar, orang sudah semuanya lah. Kami yang salah. Kenapa sampai separah ini perselisihan yang ada di PBNU, dan ini sudah menjadi tertawaan, istihza semua orang, baik yang non NU maupun non Muslim, semuanya sudah menertawakan kita semuanya. Kalau kita lihat di medsos atau di podcast. Coba Eros Jarot ngomong apa? Coba Eros Jarot. NU itu yang paling gak kuat kalau lihat uang. Eros Jarot itu. Ada lagi sama? Barusan siapa? Salahuddin. Wah, siapa lagi? Walhasil beberapa podcast yang sangat-sangat meremehkan, merendahkan Nahdlatul Ulama. Kalau bukan kita menyelamatkan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menjaga azumatil jam'iyah wa kibriyaiha, siapa lagi? Kita taati para ulama, kita taati ADRT, dan mari kita hormati pertemuan mustasyar ini. Bukan saya loh ya, bukan. Lastu, kalau saya bukan syekh belum, lastu mayati budabiba. Masih muda lah. Katakan bahan-bahannya yang sudah sepuh, kalau saya masih muda lah. Pertemuan pelosok, semua tahu siapa kiainya, seperti apa pelosok itu.
pertemuan Tebu Ireng, apalagi Maulidin Nahdah, Maulidil Jam'iyah di rumahnya Mbah Hashim, tempatnya pertemuan di dalamnya Mbah Hashim. Nah sekarang pertemuan dari Boyo, yang semua tahu santrinya lebih dari 40.000. Mari kita hormati pertemuan ini. Kalau bukan kita menghormati, HTI suruh menghormati, Wahabis suruh menghormati, kita menghormati pertemuan ini yang menjaga marwah Lirboyo, Ploso, Tebu Ireng. Apa ini belum kalau misalkan naudzubillah, kalau penguasa pemerintah ikut campur, terus menunjuk ini ketuanya, ini ketua umum, ini Rais Am, kalau dari istana menunjuk gimana yuk? Seperti partai politik itu. Ya Allah, ini bukan barang apa ya, remeh, bukan. Sampai sekarang istana tidak ikut campur sampai sekarang, sampai hari ini. Tapi sampai kapan kita biarkan seperti ini? Mari kita cepat selesaikan islah pertemuan. Kalau tidak, maka muktamar diserahkan kepada pengurus cabang dan pengurus wilayah. Setuju? Terima kasih. Mohon maaf, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum kultural tersebut tentu kami hormati karena berangkat dari inisiatif Kiai Haji Anwar Mansur selaku salah satu mustasyar PBNU, tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme jam'iyah. Musyawarah Kubro berdasarkan Musyawarah Kubro Nahdlatul Ulama yang dilakukan di Lirboyo pada Ahad 21 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan 30 Jumadil Tsaniyah tahun 1447 Hijriah, terdapat beberapa kesepakatan sebagaimana berikut. 1. Memohon agar kedua belah pihak melakukan islah dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 hari terhitung sejak hari ini, Ahad 21 Desember 2025 pukul 12.00, artinya 3 kali 24 jam. 2. Jika tidak ditemukan kesepakatan untuk islah, maka kedua belah pihak harus menyerahkan mandat atau dipaksa tentunya kepada mustasyar. Mandat kepada mustasyar, mandatnya untuk membentuk panitia muktamar yang netral dengan batas, ini batas senggang 1 hari lagi, paling lama 1 hari ke depan terhitung sejak batas akhir islah. Jadi setelah 3 hari tidak mau ikhlas, kemudian juga tidak mau mengirimkan surat pernyataan penyerahan kepada mustasyar. Nah, ini maka opsi ketiga. Jika opsi 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka para peserta sepakat untuk mencabut mandat dan mengusulkan segera supaya menyelenggarakan muktamar luar biasa MLB akan dilakukan berdasarkan kesepakatan PW PC yang hadir. Adapun waktu paling lambat penyelenggaraan muktamar tersebut, maksudnya sebelum rombongan Haji Indonesia kloter pertama diberangkatkan. Keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan hasil musyawarah kubro dan ditandatangani oleh masing-masing peserta yang hadir, baik secara langsung atau melalui Zoom. Nanten ya Romogi tidak saya tambah dan tidak saya kurangi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delegasi yang ditugaskan menghadiri musyawarah kubro di Lirboyo. Sampai di Lirboyo ternyata ada surat susulan bahwa dicabut surat tugas saya. 3. Kedatangan utusan dari Lirboyo. Hari ini Senin tanggal 22 Desember 2025 sekitar pukul 8.00 WIB kami menerima 2 utusan yang menjadi panitia musyawarah kubro di Lirboyo, yakni Kiai Muhibbul Aman Ali dan Kiai Athaillah Salahuddin Anwar.
Keduanya menyampaikan permintaan agar tidak ada kebuntuan komunikasi. Kami menganggap baik dan positif atas permintaan ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjaga kebersamaan di antara pengurus PBNU. Karena itu, Surya PBNU akan mengagendakan penyampaian penjelasan secara langsung kepada Musyasyar PBNU mengenai